Wa qala sallallahu alaihi wasallam ma zahara fi qaumin ar-riba illa zahara fihimul jununu wala zahara fi qaumin az-zina illa zahara fihimul mautu wa ma bakhisa qaumun al-kaila wal wazna illa mana'ahumullahu al-qutra. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma zahara fi qaumin ar-riba, tidak ada dalam satu kaum, satu bangsa itu jelas atau nampak berbagai macam perbuatan riba, illa zahara fihimul junun, melainkan nampaklah jelasnya pada mereka itu, pada satu kaum, satu bangsa itu al-junun, penyakit gila. Wala zahara fi qaumin az-zina, dan tidak ada jelas atau nampak pada satu kaum perbuatan zina, illa zahara fihimul maut, melainkan nampaklah jelas pada mereka itu kematian. Wa ma bakhisa qaumun al-kaila, dan tidak ada satu kaum mengurangi timbangan wal wazna dan takaran, illa manahumullahu al-qutra, melainkan Allah cegah tuh akan turunnya hujan. Ini hadis rawahu Abu Ya'la bi isnadin jaidin walahu syahidun min hadis Ibnu Abbasin sahal hakimu. Masalah kita masih tentang urusan yang namanya dosa besar, yaitu yang namanya kita kata itu riba. Jadi apa yang sudah pelajaran yang lalu kita sudah tahu, itu nas-nas Al-Quran ya, dan juga sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang melarang itu perbuatan-perbuatan yang namanya riba. Nah, ini Nabi mengatakan tidak ada dalam satu bangsa ya, sudah jelas dan sudah kita kata itu tersebar berbagai macam kita kata itu praktek-praktek ribawi, melainkan itu nanti diturunkan kepada mereka bala pada penyakit gila. Ini orang gila sekarang tambah banyak ini kayaknya. Ya, yang gila ini, gila itu. Iya, belum yang pura-pura gila. Ini udah hilang nih pura-pura gila, iya. Nah, ini adalah sebagai satu kita kata balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak juga dalam satu kaum, satu bangsa itu perbuatan zina, melainkan tuh nampaklah jelaslah pada kaum tersebut akan kematian. Ini kalau orang mati sih semuanya emang udah waktunya habis, iya. Cuman kalau zaman sekarang ini kita jadi bingung juga. Nah, jadi kematian yang semuanya itu adalah kematian yang disebabkan oleh kita kata perbuatan zina. Jadi dari zina ini nanti kan timbul berbagai penyakit masyarakat. Belum lama kan ada AIDS, ada ini, ada itu. Nah, ini banyak orang tertular tuh dengan kita kata dengan sebabnya timbulnya perzinahan tersebut. Mudah-mudahan Allah pelihara kita daripada perbuatan yang keji ini. Wa ma bakhisa qaumun al-kaila wal wasna, tidak ada satu kaum yang mereka itu mengurangi kita kata timbangan dan takaran, illa manahumullahu al-qutra, melainkan Allah cegah tuh turun kita kata air hujan. Yang mana air hujan itu menandakan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini mudah-mudahan udah mau musim hujan nih. Iya, mudah-mudahan yang Allah turunkan kepada kita adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini berkaitan dengan tentunya praktek-praktek ribawi yang mesti ini kita lebih kaji dan kita pelajari lebih jauh, yang berkaitan dengan urusan-urusan hukum. Jadi mau kagak mau ini kita kalau kita panjang lebar, tentunya banyak hal-hal yang perlu kita perhatikan yang berkaitan dengan urusan-urusan praktek-praktek di dalam hubungan-hubungan ribawi ini, jual beli dan lain sebagainya. Nah, ini ya tentunya dalil yang sekarang kita pelajari ini secara umum ya, yang sudah Allah tegaskan
melalui kita kata itu firman-Nya dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan melalui sabdanya yang pada pelajaran yang lalu sudah kita tahu tuh semua. Ya. Makanya untuk lebih jauh lagi yang berkaitan dengan hal ini perlunya kita kata kajian khusus yang berkaitan dengan tentunya transaksi yang ribawi, yang mana ini riba terlalu banyak bentuknya. Sehingga nanti ada bagian-bagian yang tentunya kita tahu bahwa ini semua apa yang terjadi dari zaman kita kata Rasulullah sampai dari diawali dari kita kata tuh Yahudi dan Nasrani terus berlanjut sampai kita kata zaman-zaman jahiliyah dan sampai Rasulullah datang. Nah, ini sebagai tentunya penegasan kepada kita kaum muslimin bahwa riba itu adalah satu hal yang membuat kita ada dampaknya begitu besar terhadap kehidupan kita kata manusia. Baik itu urusan-urusan ekonomi maupun urusan-urusan yang berkaitan tentunya dengan hubungan sosial sama kita. Artinya sama kaum muslimin yang mana Allah memerintahkan kepada kita mestinya saling menolong, tolong-menolong dalam urusan-urusan kebaikan, termasuk membantu kepada saudaranya ketika saudaranya tersebut dalam keadaan kesulitan yang berbentuk pinjaman. Nah, ini tentunya kaitan ini ya perlu kita kata ya waktu yang panjang untuk kita bisa melakukan kita kata berbagai macam pendapat di kalangan ulama yang berkaitan dengan urusan-urusan transaksi ribawi ini. Waja'a bi hadisin fihi tulun, dan juga datang dalam sebuah riwayat hadis yang panjang begitu riwayatnya. Nah, di sini hadis riwayat kita kata ya Samurai ya yang begitu panjang, yang ini terdapat dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, ini kutipannya, inna akilar riba yu'azzabu min hini yamutu ila yaumil qiyamati bisibahati bin nahari al-ahmari alladzi huwa mislud dam. Wa yulqamul hijaratu wa huwal malul haramul ladzi jama'ahu fid dunya yukallipul masyaqqata fihi. Wa yalqamu hijaratan min narin kama btala al harama alladzi jama'ahu fid dunya. Hadzal azabu lahu fil barzahi qabla yaumil qiyamah. Ma'ala'natillahu ta'ala kama sohan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala arba'atun haqqun 'alallahi alla yudkhilahumul jannata wa la yuziquhum na'imaha mudminul khamri wa akilur riba wa akilu malil yatimi bighairi haqq wal 'aquli walidayhi illa ayyatubu atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis riwayat yang panjang bahwasanya akilar riba, para pemakan harta riba itu yu'azzabu min hini yamutu, dari mulai dia meninggal ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat, bisibahati bin hari. Ini ya la al-aswab bisibahati. Di sini saya titiknya kurang nih. Ya. Bisibahati bin nahril ahmari. Dia berenang di sungai kita kata yang merah. Itu kinayah gambaran allazi huwa mislud dam, itu seperti darah. Wa yalqamul hijarata, dan dia menelan kita kata akan itu batu-batu. Wa huwal malul haram, itulah harta yang haram, allazi jama'ahu fid dunya, yang dia kumpulkan di dunia. Hadzal azabu lahu fil barzah, inilah azab dia, sisa dia di barzah, hati dikubur. Qabla yaumil qiyamah, sebelum datangnya hari kiamat, ma'ala'natillahi lahu, beserta dia dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama sohaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sebagaimana telah sah, telah benar datanglah riwayat kita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi kita itu bersabda, arba'atun haqqun 'alallah, ada 4 perbuatan ya yang itu mustahik, artinya baris tuh Allah tidak memasukkan mereka ke surganya.
Wala yuziquhum na'imaha, dan tidak Allah berikan tuh kita kata apa dia rasakan nikmatnya. Masuk aja kagak berasa ngerasain. Ya sama aja kita masuk kita kata ke tempat-tempat kita kata yang penuh kita kata berbagai macam kenikmatan. Iya masuk aja kagak bagaimana ngerasainnya. Nah ini pertama yaitu orang yang mudminul khamri, yang selamanya kita kata tuh meminum hal-hal kita kata yang memabukkan. Di khamar ma khamarul akla, yang menutupi akal seseorang, yang disebabkan oleh minum kita kata barang yang memabukkan tersebut. Wa akilu riba, dan para pemakan kita kata harta ribawi. Wa akila malil yatim, dan pemakan harta-harta anak yatim bighairi hak, tanpa didasari kita kata kebenaran. Karena nanti ada juga ketika kita mengurus harta-harta anak yatim dan waktu kita untuk bekerja tersita karena urusan dia, nah itu kita dipersilakan ya supaya kita bisa ambil sesuai dengan tentunya apa yang biasa kita lakukan sehari kita kerja berapa. Nah ini masih kita dibolehkan untuk kita kata mengambil apa yang kita urusin tersebut. Wal aquli walidayhi, dan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Illa ayatubu, melainkan tuh yang empat tadi semua, orang yang kita kata selalu meminum yang memabukkan, para pemakan riba dan pemakan harta yatim, harta anak yatim, dan mereka orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kalau dia tobat, baru tadi itu semua yang tadinya ya enggak dapat kita kata nikmat surga, enggak dia dapat kita kata masuk surga, setelah dia taubat baru tuh Allah terima taubatnya. Kalau memang benar-benar taubat nasuha dan yang berkaitan dengan hak-hak anak Adam, ya mesti apa itu dia mohon taubat tuh ya kepada mungkin orang-orang muslimin yang dia zolimi. Nah itu mesti ada bagian-bagian yang mesti dia lakukan. Nah ini yang berkaitan dengan urusan-urusan dosa besar yang berkaitan tentunya ancamannya ya sampai Rasul tegaskan dia tidak bisa merasakan yang namanya nikmat surga, apalagi masuk untuk kita ke dalam surga. Mudah-mudahan ya Allah pelihara kita dari 4 dosa besar ini yang tentunya sangat membahayakan tentunya bagi kehidupan manusia, mulai kita kata minumnya memabukkan. Karena memang tanda kita kata itu orang yang gak bersyukur diberikan akal, bukannya dipergunakan tuh akal untuk hal-hal kita kata apa yang positif, tapi dia tutupin tuh akalnya ya dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang sudah Allah larang dengan tegas dalam kitab sucinya. Dan juga kita kata yang berkaitan dengan urusan-urusan ribawi ini ya, dan juga harta-harta anak yatim yang memang itu andai kata memang dia ada hak di situ untuk bisa menikmati atau menerima bagian daripada anak yatim tersebut dengan dia bekerja, dan juga orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Nah, ini kalau dia sampai meninggal dunia dia kagak tobat, nah itu Allah nggak melakukan surganya. Tentunya Pak masuk cuman setelah Allah siksa tuh dengan kita kata apa hukuman selama dia hidup di dunia, dia melakukan berbagai macam perbuatan-perbuatan terlarang tadi sampai meninggal dia belum sempat tobat. Nah ini nauzubillah min zalik, sampai meninggal dunia enggak berhenti dari kerjaannya sampai belum sempat tobat daripada perbuatan-perbuatan yang dilakukan tersebut. Ini Syekh Ibnu Hajar al-Haythami punya kebiasaan ketika masih kecilnya ini masih remaja atau pemuda seperti kita rajin tuh ziarah ke kuburan kedua orang tuanya. Jadi kalau orang dulu tuh ziarah, namanya ziarah itu bukannya matahari udah meletek, bukan. Jadi dari tengah malam udah datang ke kuburan. Dan ini memang kisah-kisah begini nyata pada kalang-kalang mereka. Jadi ketika dia lagi sedang baca Al-Quran, ini dia dengar itu ada suara merintih dari dalam kita kata kubur. Yang tentunya mungkin kalau buat ukuran kita dengar begitu jantung kita copot dah. Ya kita kalau kuburan aja kita takut, iya. Padahal kan kuburan sekarang udah terang, iya.
Kemarin takut, bukannya takut sih, kita udah males, ya. Dalam jalannya terang, ada kopinya, ada segala macam. Mestinya lebih rajin lagi. Ini jadi setelah tengah malam dia baca Al-Quran, dia dengar ini ada suara rintihan dari dalam kubur, sampai menjelang subuh, akhirnya matahari mulai kita kata itu, udah mulai kita kata ada sinar. Ditanyalah itu ada orang lewat di situ. Iya. Ini kuburan siapa? Lah, no. Iya. Bang Haji Dul misalnya. Oh, kuburan dia. Dan ini pada Syekh Ibnu Hajar nih orang nyohor. Sorbannya keluar, rajin ke masjid, sholat jamaah, orang kaya. Kita orang kaya deh nih. Iya. Cuman wahwa bakhilun, medit. Jadi akhir-akhirnya sampai ini orang kita kata pengusaha, dia kalau bahasa sekarang kita tuh udah ya orang kaya pengusaha. Cuman kagak pernah yang namanya itu kita kata apa? Yang namanya kita kata membantu urusan kita kata yatim segala macam kurang. Dan ini kan mama kita biasa, iya namanya ada aja yang begitu. Iya. Akhir-akhirnya pas udah masa tuanya itu hartanya artinya nih ya bahasa kasar ini usahanya masih banyak, masih kita kata simpenannya masih banyak. Saking kagak pengen hartanya ini jangan sampai berkurang, jadi nih harta bahasa kita itu dipinjemin kepada orang-orang yang kita kata itu butuh, tapi dengan catatan 1 balik 10. Ya bahasa sekarang udah tuh rentenir tinta darat ya. Jadi Syekh Ibnu Hajar ini kaget nih orang kok ya bahasa kasarnya, nah tahu dia rajin ke mushola, rajin di hadis ilmu segala macam, sampai begini kok nih. Jadi keluarganya didatangi, itulah yang terbuka. Jadi ini ya dia punya usaha begitu banyak, sampai kita kata cuman masa hidupnya kurang perhatian terhadap namanya kita kata orang-orang lemah, orang-orang miskin. Sampai ketika itu kita kata dia meninggal, masih banyak tuh kita kata hartanya pada orang lain yang akhirnya itu dipinjamkan dengan cara itu tadi kita kata lintah darat dan rentenir. Oh begitu kata Syekh Ibnu Hajar. Nah, jadi ini satu bagian bahwa siksa kubur yang tadi yang kita dengar kayak begini ini nyata pada kalangan mereka. Mudah-mudahan menjadi satu pelajaran buat kita supaya kita Allah lindungi dan Allah jauhkan dari perbuatan-perbuatan terutama yang berkaitan dengan barang-barang kita kata ribawi ini.